Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengertian dan peranan statistika. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita mulai dulu dari apa perbedaan statistika dan statistik. Statistik adalah kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan statistika adalah suatu pengetahuan mengenai cara atau metode atau teknik pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data guna membuat keputusan-keputusan. Jadi sudah tahu ya perbedaan statistika dan statistik. Kita lanjut, tujuan statistik yaitu untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Penerapan statistik. Statistik hampir ada di semua bidang atau di setiap bidang. Di antaranya adalah pertanian, di bidang industri, di bidang psikologi, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, maupun di bidang manajemen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengenai ruang lingkup statistik. Statistik ada namanya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian untuk statistik inferensial terbagi atas statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai statistik deskriptif, di mana kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian statistik inferensial merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Kemudian statistik parametrik untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal, dan statistik non-parametrik untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Selanjutnya hubungan penelitian dengan statistik. Jadi yang pertama terdapat suatu masalah atau suatu kasus. Kemudian dari masalah tersebut kita beranjak untuk membuat suatu hipotesis ya. Setelah itu dari hipotesis kita beranjak dalam menentukan sampel ya. Jadi bagaimana kita menentukan sampelnya? Selanjutnya dari kita menentukan sampel, nah bagaimana kita mengumpulkan sampel tersebut. Jadi ada cara-cara ya, jadi cara-cara untuk mengumpulkan sampel nanti kita akan bahas di video berikutnya. Selanjutnya dari sampel yang sudah terkumpul, bagaimana kita menyajikan data tersebut ya. Selanjutnya dari menyajikan data, kita menganalisa data tersebut yang berujung kita itu dapat menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan. Nah, di sini perlunya statistika. Jadi, dalam menentukan sampel, pengumpulan sampel, penyajian data, dan menganalisa data. Jadi, sekarang kita masih berada dalam pengertiannya, pengantar jadi statistika. Nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan sampel, mengumpulkan sampel, dan penyajiannya. Oke. Selanjutnya mengenai statistik berdasarkan bentuk parameternya.
Yang pertama, statistik parametrik. Bagian statistik yang parameter dan populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Nah, selanjutnya mengenai statistik non-parametrik. Bagian statistik yang parameter dan populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya itu tidak perlu homogen. Oke, jadi ini nanti juga akan kita bahas. Nah, yang paling kita beranjak lagi ke konsep-konsep dasar. Jadi ada beberapa konsep-konsep yang harus kalian ketahui ya, konsep dasar yang kalian ketahui. Yang pertama itu mengenai populasi, kemudian sampel, dan yang ketiga adalah variabel diskrit. Yang keempat ada variabel kontinu, yang kelima adalah pembulatan data, dan yang keenam adalah notasi sigma. Jadi ini kita akan bahas satu-satu. Oke, tetap semangat. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai populasi. Jadi, apa itu populasi ya? Istilahnya kalau kata populasi itu tidak asing ya buat kalian. Nah, populasi ini adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil pengukuran atau perhitungan kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya ya. Kemudian yang kedua mengenai sampel. Jadi sampel ini adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Oke, jadi seperti apa ya populasi dan sampel ini? Nah, ini gambarannya atau ilustrasinya. Nah, jadi ini misalkan terdapat suatu kumpulan ya, kumpulan anggota yang kita anggap populasi ya. Dari populasi ini kita ambil sebagian ya dari populasi itu yang kita anggap dapat mewakili ya dari sekumpulan populasi itu. Nah, jadi dari sebagian kecil itu ya, jadi yang kita anggap mewakili ya, dapat mewakili dari populasi tersebut. Nah, itulah dikatakan sampel ya. Jadi seperti inilah ilustrasi dari populasi dan sampel. Selanjutnya kita bahas mengenai variabel diskrit. Variabel yang selalu memiliki nilai bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan atau variabel yang tidak mengambil seluruh nilai dalam sebuah interval atau selang. Data yang dinyatakan dalam bentuk variabel diskrit disebut data diskrit. Kemudian yang keempat mengenai variabel kontinu. Variabel yang memiliki nilai sembarang baik berupa nilai bulat maupun pecahan ya, di antara dua nilai tertentu atau variabel yang mengambil seluruh nilai dalam suatu interval. Jadi beda ya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Kemudian yang kelima, pembulatan data, di mana pembulatan biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat ya. Pembulatan ke bawah dilakukan pada bilangan sampai dengan 5. Selebihnya dibulatkan ke atas. Oke, jadi untuk pembulatan data biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat. Jadi pembulatan ke bawah dilakukan pada bilangan sampai dengan 5 ya. Selebihnya dibulatkan ke atas gitu. Oke, dan yang keenam adalah notasi sigma. Notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Nah, biasanya notasi sigma ini sering sekali ya kalian akan jumpai ya, karena merupakan notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Oke, kemudian mengenai data primer dan data sekunder. Jadi nanti saya bahas jelas dulu mengenai data. Untuk penjelasannya bagaimana teknik pengumpulan datanya itu akan kita bahas di video berikutnya. Nah, mengenai data primer dan data sekunder, ini kita bahas yang pertama dulu mengenai data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan. Nah, biasanya data
diperoleh melalui personal interview atau mail questionnaires. Jadi untuk data primer ini ya data yang langsung diperoleh di lapangan. Jadi biasanya si peneliti itu langsung mengambil data ya ke lapangan. Nah, dianggap data itu adalah data primer. Nah, ternyata ada juga data sekunder gitu. Jadi data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain seperti itu dan diterbitkan bentuk umum gitu. Jadi misalnya data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, BEJ dan instansi pemerintah dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau data yang sudah diolah ya oleh pihak lain kemudian kita gunakan, nah itu merupakan data sekunder seperti itu. Nah, kalau data yang kalian sendiri langsung ambil di lapangan itu merupakan data primer seperti itu. Nah, jadi untuk inilah sekilas ya gambaran data. Nah, untuk penyajian data dan pengumpulan data nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini ya sekian dulu. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.